Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran ekonomi dengan saya Bu Ira. Apa kabar anak-anak? Pasti kalian sehat-sehat semua ya. Kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran ekonomi kali ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Lembaga jasa keuangan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan dan non-bank. Pada hari ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Apa saja itu? Mengenai pengertian bank, asas, fungsi, dan prinsip perbankan Indonesia, jenis-jenis bank, bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, bank syariah, produk dan jasa perbankan, serta lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, ada pengertian bank. Pasti kalian pernah ke bank atau sering menemui bank. Nah, apa itu bank? Bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Setelah itu ada asas perbankan. Setiap perbankan di Indonesia itu melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setelah itu ada fungsi perbankan. Apa saja fungsi perbankan? Itu ada penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat serta kegiatan menyediakan layanan perbankan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia itu mempunyai prinsip. Nah, apa saja prinsip-prinsipnya? Ada prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Kita bahas satu-satu. Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank itu harus wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, prinsip kepercayaan. Dalam kegiatan usahanya, bank itu dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Prinsip kerahasiaan. Bank itu harus wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Jadi dalam prinsip kerahasiaan ini, bank itu harus benar-benar merahasiakan semua tentang nasabah. Yang terakhir adalah prinsip mengenal nasabah. Nah, prinsip mengenal nasabah ini itu dilakukan untuk mengetahui dan mengenal identitas nasabah dan melaporkannya setiap transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Ada 3 berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, dan berdasarkan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan fungsinya ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikannya, bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik asing. Yang terakhir ada bank berdasarkan operasionalnya, itu bank konvensional dan bank syariah. Di sini kita akan mempelajari tentang jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank sentral. Apa itu bank sentral? Bank sentral itu sebuah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat ekonomi yang tinggi dan stabil. Di Indonesia sendiri itu bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Selanjutnya ada bank umum. Bank umum ini adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasti kalian sudah sering melihat, familiar sekali dengan bank umum ini. Dalam bank umum ini ada 2 prinsip, yaitu bank yang berdasarkan konvensional prinsipnya dan berdasarkan syariah.
Yang bank syariah dan konvensional bisa dilihat di gambar, itu jenis-jenisnya, macam-macamnya. Kalian bisa melihatnya. Terus selanjutnya ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat ini adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Selanjutnya ada bank syariah. Nah, ini bank syariah. Bank syariah itu namanya syariah berarti usahanya itu berprinsip pada syariah. Prinsip-prinsipnya apa saja? Ada mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah wa iktina. Selanjutnya ada produk dan jasa perbankan. Apa saja itu produk perbankan? Ada dua, kredit pasif dan kredit aktif. Bedanya apa sih kredit pasif dan kredit aktif ini? Kalau kredit pasif itu aliran dana yang masuk ke bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro, deposit on call, deposit automatic rollover. Kalau kredit aktif adalah dana yang diberikan bank kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Jenisnya apa saja? Ada kredit rekening koran, kredit reimburse, kredit accept, kredit dokumenter, kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Jadi perbedaannya adalah kalau kredit pasif itu aliran dana yang masuk ke dalam bank. Kalau kredit aktif itu dana yang diberikan bank untuk nasabahnya yang digunakan untuk berbagai tujuan. Selanjutnya ada jasa perbankan. Ini ada macam-macam jasa perbankan. Pasti kalian sudah sering melakukannya atau kalian tidak sadari bahwa itu adalah jasa perbankan. Jasa perbankan itu jasa layanan yang diberikan bank kepada masyarakat untuk menunjang usahanya. Contohnya apa saja? Jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, pengiriman atau transfer uang, pemberian jaminan, menawarkan kartu kredit, menyediakan cek perjalanan, melaksanakan penagihan piutang atau inkaso untuk nasabahnya, menyediakan ATM, menyediakan kartu debit. Untuk kartu debit dan kartu kredit ada di gambar, itu bedanya seperti itu. Saya yakin kalian sering melakukan jasa perbankan ini. Selanjutnya ada lembaga penjamin simpanan. Apa itu lembaga penjamin simpanan? Setiap bank itu pasti ada lembaga penjamin simpanannya. Lah, lembaga penjamin simpanan itu apa? Lembaga yang independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Jadi, setiap bank itu menjadi peserta penjamin simpanan. Fungsinya apa? Menjamin simpanan nasabah, menyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenangnya. Sekian pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Kalian tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.